Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini kebetulan saya lagi bikin gulai ayam kampung. Enak banget nih, apalagi kuahnya enak nih, sedap, kental banget. Nah, lihat, ayo siapa yang ngiler. Dan ini juga ayamnya sekali protolan ya teman-teman. Empuk banget nih. Kebetulan saya belum makan siang, saya mau makan, lapar. Ayo, siapa yang mau, jangan ngiler. Nih saya akan cobain ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget nih, enak banget. Saya akan coba lagi makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya benar-benar empuk, rempah-rempahannya juga kecium bau wangi, sedep. Pokoknya mantul banget nih, wajib dicobain ya. Nah, penasaran? Bagi yang mau tahu resepnya, yuk saksikan terus ya videonya sampai selesai. Langkah pertama, rebus ayamnya di air yang mendidih. Nah, peringatan, ini ayamnya udah saya cuci bersih loh di air yang mengalir ya teman-teman. Saya pakai ayam kampung kurang lebih 1 kilo. Nah, kalian di rumah boleh menggunakan ayam biasa ataupun ayam boiler ya. Bebas, bisa disesuaikan lagi sesuai selera kalian masing-masing. Kemudian saya akan rebus sekitar 20 menit biar lebih empuk karena ini ayamnya ayam kampung, jadi agak lama ya ngerebusnya. Nah, ini udah 20 menit, ayam kampungnya udah setengah mateng lah ya. Saya akan angkat dan sisihkan ya. Langkah selanjutnya, di sini saya akan bikin kuah santan. Santan saya bikin murni dari kelapa ya. Nih kelapanya ukuran 1 bulatan kecil. Nah, mau tahu cara bikinnya? Nih, saya akan menghaluskan kelapa ini dengan menggunakan chopper dari Vienta. Oke, langsung saja kita prosesnya ya. Nah, siapkan dulu ini blender seatnya. Kemudian pasangkan blendernya dengan cara diputar-putar seperti ini ya teman-teman, sampai benar-benar dia mengunci biar lebih aman ya, sampai benar-benar rapat gitu ya. Lalu pasangkan juga ini filter netnya. Ini adalah alat buat penyaring ampas kelapa. Kemudian pasangkan blendernya di mesin power unit Vienta sampai bunyi klek, tandanya dia udah mengunci. Tutup dengan menggunakan cover of blender, tapi inner covernya kita buka ya. Nah, udah pas. Lalu masukkan airnya kurang lebih 700 ml. Oke, lalu tekan power unitnya ke speed 1. Kemudian masukkan kelapanya secara perlahan-lahan. Nih lihat, mesin Vientanya akan memisahkan air santan dengan ampas kelapanya ya. Sungguh canggih ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot pergi ke pasar buat menghaluskan kelapa, ataupun tidak perlu capek dengan menggunakan alat manual ya. Tapi dengan alat Vienta ini semua masalah masakan bisa teratasi dengan mudah, cepat, dan enak. Oke, ini udah jadi santan kelapanya. Kita akan copot dari blender. Gimana, gampang ya. Kita tuangkan kuah santannya. Santannya udah bener-bener bersih, tidak perlu disaring karena di dalamnya tadi udah ada penyaringannya ya, yang namanya filter net. Jadi tidak perlu khawatir ampas kelapa ini tidak akan masuk ke dalam kuah santannya, sudah terpisah secara sendiri. Oke, sekarang kita akan lihat ampas kelapanya
No, teman-teman, nih lihat, jadi tidak perlu khawatir ya, ampas kelapanya tetap aman, tidak akan menyampur dengan kuah santan. Oh ya, ini tidak usah dibuang, ini bisa dijadikan buat ayam serundeng. Enak banget nih, bisa diolah lagi. Oke, next lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini bahan-bahannya saya pakai santan ya, yang tadi sekitar 700 ml, dan ini juga ayam kampung yang udah kita rebus tadi ya, teman-teman. Kemudian di sini juga saya siapkan 10 siung bawang merah. Ini dia, udah saya cuci bersih tentunya ya. Dan ini saya pakai juga 5 siung bawang putih. Kemudian ini 2 batang serai yang akan kita geprek nanti. Ini 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, dan ini 3 biji kemiri, 1, 2, 3. Kemudian ini saya pakai lengkuas sekitar 1 ruas saja, dan ini 2 batang kunyit. Ini lihat, tentunya udah saya kupas dan cuci bersih. 1 sendok teh jinten, setengah sendok makan merica, dan ini setengah sendok makan ketumbar. Dan di sini saya siapkan juga bumbu-bumbunya seperti garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Ini disesuaikan lagi aja ya nanti. Dan ini saya pakai gula merah kisaran 25 gram. Lalu siapkan teflon, kita akan sangrai jinten, ketumbar, dan juga mericanya. Dan jangan lupa ini juga jahe, kemiri, dan juga kunyitnya kita akan sangrai secara bersamaan. Gunakan dengan api sedang ya. Diaduk-aduk terus dengan menggunakan spatula biar tidak ada bagian yang gosong sebelah. Pokoknya aduk dan sangrai sampai kecium bau wanginya ya, teman-teman. Udah kecium bau wanginya nih, teman-teman. Oke, di sini saya akan matikan kompornya. Oke, next lanjut ke proses berikutnya. Di sini saya akan menghaluskan bawang merah dan bawang putih. Masukkan semuanya ke dalam cup grinder. Tak lupa juga tadi bumbu rempah-rempahannya yang udah kita sangrai ya. Masukkan semuanya ke dalam cup grinder. Bagi yang mau diulek bebas ya, boleh banget diulek dengan menggunakan ulekan. Tapi di sini saya lagi males, saya pengen pakai Vienta, bener-bener membantu saya dan memudahkan saya dalam hal memasak. Karena lagi males buat nguleknya, pakai alat Vienta ini semua jadi mudah. Nah, tuangkan 3 sendok makan minyak ke dalam cup grinder biar tidak seret, biar memudahkan buat blender. Oke, kita lanjut pasangkan grinder blade setnya seperti ini. Oke, lalu kita tempelkan ke dalam cup grindernya, putar-putar sampai benar-benar dia mengunci ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita pasangkan di dalam power unitnya sampai bunyi klek, berarti dia udah mengunci. Kemudian untuk klaus dan batang serai, ini juga daun salam kita pakai nanti. Lalu blender semua bumbu tadi sampai halus. Nah, gimana teman-teman? Alat Vienta ini sangat bagus bukan? Canggih, udah gitu komplit banget. Vienta memudahkan semua proses masakan saya di dapur, tidak ribet, sekarang sangat betul-betul canggih. Nah, teman-teman, bagi yang mau samaan alat seperti saya, boleh banget, nanti saya akan kasih alamat agen resminya di description box ya. Oke, ini sudah halus, kita akan tumis. Siapkan wajan atau teflon, kemudian masukkan minyak kurang lebih 1 sendok makan. Tunggu sampai panas ya. Nah, udah panas, masukkan bahan-bahan yang udah di blender tadi ya. Tumis semua bumbu tersebut sampai kecium bau wangi. Jangan lupa masukkan 2 batang serai yang udah kita geprek, dan ini 1 ruas
lengkuas ataupun laos ya, udah dipipihkan juga. Dan ini 2 lembar daun salam udah saya cuci bersih. Aduk-aduk semua bumbunya sampai benar-benar matang. Nah, semua bumbunya udah matang dan kecium bau wangi banget. Lalu saya akan masukkan ayam kampungnya yang udah tadi direbus ya. Masukkan 1 gelas air bersih atau air matang. Diaduk-aduk secara perlahan biar semua bumbunya meresap dan menyatu dengan ayam. Masukkan gula merah, kemudian diaduk secara perlahan biar gula merahnya larut dengan air. Nah, setelah kuahnya agak mendidih seperti ini, masukkan santan kelapanya. Diaduk terus biar santannya tidak pecah ya, teman-teman. Jangan lupa tuangkan kaldu bubuk rasa ayam, garam, dan juga gula pasirnya. Untuk takaran ini kalian disesuaikan lagi sesuai selera masing-masing ya. Karena lidah orang, setiap orang beda-beda, jadi disesuaikan aja sesuai selera. Kemudian aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata. Oke teman-teman, ayamnya akan saya tutup dengan menggunakan penutup panci kurang lebih sekitar 10-15 menit sampai ayamnya benar-benar empuk dan kuahnya agak menyusut ya. Wanginya sedap banget nih. Udah mateng ya, ini udah empuk kelihatannya dan kuahnya juga udah agak menyusut nih. Saya sedap banget kuahnya yang begini, tidak terlalu mengental juga. Saya akan cicipin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Yummy. Gulai ayam kampungnya sudah jadi nih. Tambah nikmat apabila ditaburkan dengan bawang goreng yang renyah dan crispy seperti ini. Nah teman-teman, mau tahu resep cara bikin bawang goreng yang crispy dan renyah seperti ini? Tinggal klik ya di pojok kanan atas. Nah sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya resepnya. Dan bagi yang baru gabung silahkan diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa pencet tombol merahnya ya, biar dapat notifikasi menu berikutnya. Jangan lupa tulis komentar dan di like. Thanks for watching. Wassalamualaikum.